warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelompok 3 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah tes dan pengukuran oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Satsali, SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mengenai pengolahan analisis data dan laporan hasil tes dan pengukuran. Sebelum membahas mengenai pengolahan analisis data dan laporan hasil tes dan pengukuran, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Lina Angreani dengan NIM 230301501142. Yang kedua yaitu Muhammad Sajid Yunus dengan NIM akhir 29. Yang ketiga yaitu Muhammad Farham dengan NIM akhir 50. Selanjutnya yaitu Jahsan Somalinggi dengan NIM akhir 59. Dan yang terakhir yaitu Rian Al-Hadi Tahir dengan NIM akhir 39. Baik, yang pertama pengertian pengolahan data. Pengolahan data adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengubah data menta menjadi informasi yang berguna. Menurut Studi Jono 2012, pengolahan data adalah kegiatan yang terorganisasi yang mengubah data menta menjadi data yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, dan diagram. Selanjutnya, analisis data. Analisis data merupakan tahapan lanjutan dari pengolahan data. Analisis data bertujuan untuk mengetahui hubungan, kecenderungan, atau perbedaan dalam data, serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, analisis data. Analisis data merupakan tahapan lanjutan dari pengolahan data. Analisis data bertujuan untuk mengetahui hubungan, kecenderungan, atau perbedaan dalam data, serta untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, peran penting dalam mengevaluasi pendidikan. Kegiatan menganalisis data dan mengolah data begitu sangat penting untuk mengevaluasi pendidikan, untuk menjamin mendapatkan hasil yang akurat dan objektif. Tanpa melalui tes ini, maka data mentah yang diberikan yang dihasilkan hanyalah menjadi angka-angka yang tidak ternilai dan bermakna. Tahap dalam pengolahan hasil tes dan pengukuran, bahwa pengolahan data yang akurat dan sistematis akan memberikan hasil evaluasi yang sah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran. Ada beberapa tahapan sistematis yang harus dilakukan untuk menjamin keakuratan dan validitas data. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. 1. Pengumpulan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data hasil tes dari peserta didik. 2. Pemeriksaan data atau editing. Pemeriksaan data atau editing dalam tes dan pengukuran adalah proses koreksi dan pengecekan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, kebenaran, dan relevansi dengan tujuan penelitian. 3. Pengkoden atau coding. Pengkoden atau coding dalam teks dan pengukuran adalah proses pemberian simbol atau kode, biasanya angka, kepada jawaban atau data yang dikumpulkan untuk memudahkan pengolah dan analis data. 4. Perhitungan statistik dasar. Tahapan ini mencakup perhitungan nilai rata-rata, media, deviasi, dan distribusi skor peserta. 5. Penyajian data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, lingkaran, dan histogram yang memudahkan teknik yang digunakan dalam analisis data hasil tes dan pengukuran. Yang pertama, statistik deskriptif. Kemudian yang kedua, statistik inversial. Kemudian yang ketiga,
analisis butir-butir soal. Kemudian yang keempat, validitas dan reliabilitas. Kemudian yang terakhir, uji validitas dan reliabilitas. D. Menyusun laporan hasil tes dan pengukuran yang sistematis. Penyusunan laporan hasil tes dan pengukuran secara sistematis merupakan langkah penting dalam proses evaluasi pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan jasmani. Laporan yang disusun dengan baik dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi fisik peserta didik dan menjadi dasar untuk perencanaan program pembelajaran selanjutnya. Langkah-langkah penyusunan laporan yang sistematis meliputi 1. Identitas tes dan tujuan pelaksanaan. Dalam penyusunan laporan hasil tes dan pengukuran yang sistematis, identitas dan tujuan pelaksanaan merupakan elemen kunci yang harus diuraikan secara jelas. Identitas tes meliputi nama tes, jenis tes, misalnya tes pengetahuan, tes keterampilan, dan tujuan tes. Tujuan pelaksanaan tes menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan pelaksanaan tes tersebut, misalnya untuk mengukur prestasi belajar, mengevaluasi program, atau memberikan bimbingan. 2. Deskripsi subjek yang diuji. Dalam penyusunan laporan hasil tes dan pengukuran sistematis, deskripsi subjek yang diuji harus jelas dan mencakup informasi yang relevan. Ini termasuk identifikasi subjek, nama, nomor identifikasi atau kode, latar belakang subjek, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain, serta alasan mengapa subjek tersebut dipilih untuk diuji atau diukur. Informasi ini membantu pembaca memahami konteks dan validasi hasil tes atau pengukuran. 3. Metode dan instrumen tes. Untuk menyusun laporan hasil tes dan pengukuran sistematis, metode yang digunakan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara terstruktur. Instrumen yang umum digunakan adalah tes, angket, kuesioner, wawancara, observasi, dan skala bertingkat, tergantung pada tujuan dan jenis data yang ingin dikumpulkan. 4. Penyajian data hasil tes. Penyajian data hasil tes dalam laporan hasil tes dan pengukuran yang sistematis bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi. Tabel digunakan untuk menyajikan data numerik secara terstruktur. Diagram, seperti diagram batang atau diagram lingkar, untuk visualisasi data, dan narasi untuk menjelaskan temuan secara deskriptif. Penyajian data yang baik akan membantu pemahaman dan analisis hasil tes secara efektif. 5. Analisis dan interpretasi data. Analisis dan interpretasi data adalah kunci dalam menyusun laporan hasil tes dan pengukuran yang sistematis. Analisis melibatkan pengolahan data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan. Sementara interpretasi memberikan makna dan implikasi dari temuan tersebut. Laporan yang baik harus menyajikan data secara jelas, analisis secara komprehensif, dan interpretasikan dengan tepat untuk memberikan wawasan yang bermakna. 6. Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam penyusunan laporan hasil tes dan pengukuran yang sistematis, kesimpulan harus memberikan ringkasan poin-poin utama yang diperoleh dari hasil pengujian, tanpa menambahkan informasi yang tidak diuji. Rekomendasi di sisi lain adalah saran atau tindakan yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut, yang bisa berupa perbaikan, pengembangan, atau tindakan preventif. Itulah pembahasan terkait pengolahan, analisis data, dan penyusunan laporan hasil tes dan pengukuran dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan jasmani. Dari pembahasan yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa pengolahan data merupakan tahap awal dalam menganalisis hasil tes dan pengukuran, dan tanpa pengolahan data yang tepat, informasi yang dihasilkan tidak akan akurat atau dapat menyesatkan. Juga analisis data yang berfungsi untuk menafsirkan hasil pengolahan angka secara logis dan objektif. Dalam pendidikan jasmani, analisis data dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa, kemampuan keterampilan motorik, atau pencapaian hasil belajar. Penyusunan laporan hasil tes dan pengukuran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur
inspektur agar hasilnya mudah dipahami. Juga laporan hasil tes dan pengukuran berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban guru terhadap proses evaluasi serta sebagai dasar dalam mengambil keputusan pembelajaran selanjutnya. Laporan ini juga berguna dalam merancang pengembangan fisik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Juga pentingnya keterampilan guru dalam evaluasi. Guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola data evaluasi secara profesional, karena kesalahan dalam proses pengolahan dan analisis data dapat mengakibatkan kesalahan diagnosis terhadap kondisi siswa, sehingga keputusan pembelajaran yang diambil pun menjadi tidak tepat. Nah, dengan demikian keterpaduan antara pengolahan data, analisis yang akurat dan penyusunan laporan yang sistematis merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses evaluasi. Ketiganya harus dijalankan secara berurutan dan terencana agar hasil evaluasi dapat memberikan manfaat nyata dalam pendidikan. Itulah pembahasan terkait pengolahan data dan analisis hasil tes dan pengukuran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.